Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal nyeritain alur cerita dari film Paisa Pasol tahun 2017. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler konten ya guys. Dan bagi kalian yang nggak keberatan sama konten spoiler, you are listen to me and here is the video. Film diawali dengan sebuah montase halus dari beberapa kelompok yang melakukan kejahatan, mulai dari perampokan, narkoba, penculikan, juga perdagangan manusia, di mana bos dari semua kelompok tersebut adalah seseorang yang dipanggil dengan nama Bob Marley. Sementara itu, di markas Raw, kepala Raw yang terus resah dengan maraknya kejahatan yang terjadi dengan didalangi oleh Bob Marley yang diketahui bahwa ia adalah seorang penjahat internasional dan sosok yang berpengaruh di India dalam hal politik. Untuk itu, kepala Raw memutuskan untuk membunuh Bob Marley secara ilegal di luar hukum agar misi tersebut tidak dihalang-halangi oleh politisi India. Untuk menjalankan misi ilegal tersebut, kepala Raw dengan meminta bantuan kepada Departemen Kepolisian agar mereka dapat mencari gangster terkuat di India lalu mengajaknya untuk bekerja sama. Lalu, scene pun beralih. Di sebuah bar, seorang pria yang nampak temperamen menjadi pusat perhatian orang-orang di bar dengan pistolnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Teda Singh yang baru keluar dari penjara Tihar. Dan di bar itu juga, ia bertemu dengan seorang penari bar yang tak lama setelah mengobrol, mereka berdua pun pergi bersama. Di lain tempat, seorang wanita bernama Harika nampak mendatangi seseorang untuk meminta bantuan atas menghilangnya kakak Harika, yaitu Sarika. Harika mengatakan bahwa kakaknya pergi ke Portugal untuk sebuah pekerjaan, namun dalam 2 bulan terakhir Harika tidak bisa mencari kabar tentang kakaknya, dan karena hal itu ia pun menjadi sangat khawatir. Kembali ke Teda Singh, di malam berikutnya ia kembali menemui si penari bar. Akan tetapi ketika sedang mengobrol, segerombol pria datang untuk menghajar Teda Singh karena diketahui bahwa Teda Singh sudah mengambil alih rumah seorang pengacara. Dan diketahui juga fakta bahwa si pengacara dan orang-orang itu adalah orang-orang Bob Marley. Sekalipun Teda dikeroyok, ia nyatanya sangatlah kuat sehingga tak satu pun yang dapat melukainya. Sedangkan orang-orang itu dapat habis-habisan dihajar oleh Teda sebelum akhirnya polisi berdatangan. Tak hanya para polisi yang menodong Teda, si penari bar juga ikut menodongnya karena ternyata ia adalah seorang polisi dan ia pun membuka identitasnya bahwa ia adalah ACP Kiran yang sedang menyamar. Penemuan ACP Kiran ternyata sejalan dengan misi ilegal kepala Raw dan di dalam interogasinya ACP Kiran pun mengajak Teda Singh untuk bekerja sama dalam misi membunuh Bob Marley. Dan karena pihak kepolisian akan mendukung Teda sepenuhnya, tak butuh waktu lama hingga akhirnya Teda pun menyetujui kerjasama tersebut. Kemudian, scene beralih ke tempat menteri. Inspektur polisi nampak berbincang mengenai pembunuh dari teman sesama menterinya. Dan si menteri nampak begitu sedih. Lalu di tengah obrolan tersebut, inspektur mendapati kabar bahwa sudah terjadi ledakan bom di pasar. Dan karena itu, inspektur pun dengan cepat pergi ke TKP ledakan tersebut. Tak disangka, ternyata dalang dari ledakan tersebut adalah si menteri itu sendiri, di mana ia adalah politisi yang berada di pihak Bob Marley. Dan naas untuk inspektur, karena ketika ia memeriksa TKP, sebuah ledakan susulan yang sengaja disiapkan pun meledak menewaskan inspektur. Lalu, misi Teda Singh pun dimulai dengan mendatangi orang-orang Bob Marley yang sebelumnya menghajar Teda di bar. Teda menawarkan perdamaian kepada mereka dan memberitahu rencana para polisi kepada bos mereka itu, hingga pada akhirnya Teda pun dapat dengan mudah berteman dengan mereka dan menempatkan mereka sedikit di pihak Teda. Diketahui bahwa Teda Singh ini adalah seorang pemabuk, dan di suatu malam ketika Teda sedang mabuk, ia melihat segerombol preman yang mendatangi rumah tetangganya. Lalu Teda pun dengan sempoyongan pergi mendatangi mereka semua yang ternyata tengah mengancam tetangganya, yaitu Harika. Teda yang merasa amarahnya dipancing seketika menghajar mereka semua tanpa ampun. Harika pun akhirnya dapat diselamatkan. Dan dari sambungan telepon salah satu preman yang tewas, ternyata preman itu adalah orang suruhan si menteri. Singkat cerita, ACP Kiran mendapati laporan penyelidikan dari bawahannya yang mengungkap bahwa Teda Singh tidak pernah masuk ke penjara Tihar. Dan Teda malah terekam CCTV bandara ketika ia baru saja tiba di India dari Portugal.
Berbarengan dengan itu, Harika juga mendapatkan kabar dari temannya bahwa Sarika sudah tewas terbunuh, dan temannya pun sudah mengirimkan foto pembunuh Sarika itu melalui email. Kemudian, di hari yang sama, orang-orang suruhan menteri mendatangi rumah si pengacara untuk mencari Teda Singh. Akan tetapi, rumah itu ternyata kosong, dan karena itu mereka malah akan menculik Harika agar dapat memancing Teda Singh. Mereka semua membawa Harika ke stasiun bawah tanah dan siap menunggu kedatangan Teda Singh di sana. Teda sendiri ternyata memang datang, dan karena dirasa bendera perang sudah mereka kibarkan, Teda Singh pun menghajar mereka satu persatu. Sekalipun Teda dikeroyok oleh banyak orang, tak satu pun celah mereka dapatkan untuk dapat menghajar Teda. Hingga untuk yang kedua kalinya, Teda pun dapat menyelamatkan Harika. Harika sendiri yang sudah Teda selamatkan secara tiba-tiba malah menodongkan pistol ke arah Teda yang ternyata dianggap sebagai pembunuh Sarika. Setelah beberapa kebenaran tentang Teda terungkap, ia pun dimasukkan ke penjara. Dan karena Teda yang terus bungkam, Harika juga ibunya pun begitu memohon kepada Teda, hingga akhirnya Teda pun mau berbicara. Lalu scene pun flashback. Di Portugal, Teda Singh berprofesi sebagai seorang supir taksi, dan ia bertemu dengan Sarika yang hendak pergi ke suatu tempat. Namun ketika di tengah perjalanan, Teda menerima paket dari temannya yang harus ia antar yang ternyata adalah narkoba. Dan ketika dihentikan polisi patroli, tentu saja Teda menolak, hingga akhirnya terjadi aksi kejar-kejaran antara Teda dan para polisi. Sekalipun dapat lolos dari para polisi, Sarika tetap marah kepada Teda karena ia yang dianggap kriminal dan hampir membahayakan nyawa Sarika. Di lain tempat, seorang bos besar yang mana itu adalah Bob Marley merencanakan sebuah pembunuhan kepada seorang polisi jujur. Dimulai dari istrinya yang dibunuh di pasar, lalu anaknya yang ditusuk tanpa ampun hingga tewas, dan kedua orang tuanya yang juga ditembak mati, dan kemudian dirinya sendiri. Lalu di suatu hari, Bob Marley bersama dengan adik tercintanya bertemu dengan si menteri untuk menghadiri sebuah pernikahan. Adik Bob Marley mengatakan bahwa ia ingin si pengantin wanita menjadi miliknya, dan Bob Marley seperti mendukung hal tersebut. Karena Bob Marley begitu menyayangi sang adik, pada malam harinya ia pun membiarkan si pengantin wanita itu untuk dinikmati oleh adiknya, sedangkan si pengantin pria tewas ditusuk oleh Bob Marley. Di tempat yang sama pula, Sarika menjalankan sebuah drone yang ditujukan untuk merekam semua kejadian tersebut, termasuk merekam si menteri. Namun sayangnya, tak lama dari itu, drone-nya pun ketahuan yang mana membuat Sarika dikejar oleh beberapa orang anak buah Bob Marley. Dan di tengah pelariannya itu, Sarika mendapati Teda yang sedang mabuk bersama temannya. Dan untuk mencari aman, ia pun langsung bergabung bersama mereka agar dapat terhindar dari pengejaran anak buah Bob Marley. Kemudian di lain hari, adik Bob Marley melihat Sarika ketika sedang berada di kafe. Ia menginginkan Sarika, namun Sarika menolak dan pergi. Lalu lagi-lagi ia pun mengadu kepada kakaknya. Dan ketika mereka mengecek CCTV, Bob Marley melihat Sarika mengambil foto adiknya secara diam-diam. Lantas karena itu mereka pun berpikir bahwa Sarika adalah gadis yang menjalankan drone sebelumnya. Merasa posisinya yang berada dalam bahaya, Bob Marley pun mengerahkan semua anak buahnya untuk menyisir seluruh penjuru Portugal mencari Sarika. Hingga tak butuh waktu lama, Sarika pun dapat ditemukan kemudian diculik. Dunia memanglah sempit. Anak buah Bob Marley mengantarkan Sarika dengan menggunakan taksi Teda. Teda sendiri yang hanya seorang kurir dan supir tidak mengetahui bahwa itu adalah Sarika. Sampai ketika ia akan pergi, dari kaca mobilnya barulah ia dapat melihat bahwa itu adalah Sarika. Dan karena itu ia pun dengan segera memutar balik mobilnya. Teda begitu marah karena mereka berusaha untuk menculik wanita yang ia cintai. Dan ia pun menghajar ke semua anak buah Bob Marley untuk memberi mereka pelajaran, termasuk si adik kesayangan Bob Marley. Setelah penculikan tersebut, akhirnya Teda dan Sarika pun menjadi lebih dekat. Sarika akhirnya terbuka bahwa ia adalah seorang jurnalis yang mencoba untuk mencari tahu Bob Marley di mana pekerjaan berbahaya itu ia lakukan untuk ibu dan juga adiknya Harika. Singkatnya, Sarika yang berencana akan pulang ke India diantar oleh Teda untuk menuju bandara. Akan tetapi, secara tiba-tiba mobil mereka ditembaki dan dikejar oleh anak buah Bob Marley.
Ketika Teda dan Sarika terpojok, Bob Marley yang berada di helinya datang memberitahu anak buahnya sebuah fakta bahwa Teda Singh adalah seorang agen raw berbahaya yang bernama Balakrishna Nandamuri, dan ia sudah diizinkan membunuh oleh negaranya. Siapa sangka bahwa Teda Singh yang seperti sedikit gila ternyata adalah agen raw terbaik di India. Teda pun menunjukkan siapa dirinya dengan menghajar dan menembaki mereka semua hingga tewas. Melihat adiknya yang dihajar oleh Teda, Bob Marley pun berusaha untuk menembaki Teda. Namun pada akhirnya Bob Marley sendiri yang terpojok. Sampai ketika Teda akan menembak Bob Marley, atasannya mengatakan bahwa misi untuk membunuh Bob Marley itu dibatalkan oleh petinggi pemerintahan. Setelah Bob Marley lolos, secara mengejutkan ia menembak Sarika beberapa kali hingga Sarika pun tewas. Teda yang merasa sangat bersedih atas Sarika dan kecewa kepada negaranya menelpon kepala raw untuk mengatakan perpisahan seolah-olah ia akan bunuh diri. Kemudian, scene pun kembali ke masa sekarang. Esi Pikiran yang mendengar cerita tersebut mencoba untuk menelpon kepala raw, dan untuk memastikannya, kepala raw perlu mengidentifikasinya secara langsung. Akan tetapi, ketika kepala raw akan menuju kantor polisi, ia malah ditembak oleh seseorang yang tidak dikenal di mobilnya. Akibat kejadian tersebut, kepala raw menjadi koma, dan cara satu-satunya untuk membuktikan Teda adalah agen raw hanyalah dengan kembali melakukan interview agen raw kepada Teda. Ternyata Teda dapat membuktikan hal tersebut. Dan setelah kembali mendapatkan keagenannya di raw, Teda pun dengan cepat menuju tempat si menteri yang akan melarikan diri. Teda langsung menembaki semua orang dan terbang menuju Delhi dengan menyandra si menteri. Teda menemui kepala raw yang sudah sadar dari komanya. Teda pun mengatakan bahwa ia sudah membunuh Bob Marley dan membuangnya ke laut saat pemakaman adiknya sehari setelah Sarika tewas. Dan yang menjalankan bisnis ilegal Bob Marley adalah si menteri dengan tetap menggunakan nama Bob Marley. Dan ternyata si menteri pun sudah Teda bunuh ketika di dalam pesawat dengan melemparnya di atas ketinggian. Mendengar hal itu, kepala raw pun mengirimkan Teda ke misi selanjutnya. Dan film Paisa Pasol pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Paisa Pasol tahun 2017. Jika suka dengan video ini, klik tombol like-nya ya. Dan kalian wajib subscribe untuk dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching, see you on the next video, and Hallelujah!